Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas untuk modul 1.1 A5.1 adalah mempresentasikan kerangka pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diimplementasikan pada konteks lokal budaya daerah Aceh. Baiklah, perkenalkan saya Wahyuni, CGP Angkatan 4 Aceh Utara, berasal dari SMP Negeri 2 Samudera Kabupaten Aceh Utara. Sebelum saya mempresentasikan kerangka pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, izinkan saya memperkenalkan dua guru hebat saya sebagai pengajar praktik, yaitu Bapak Riyandi Marisa dan fasilitator saya yaitu Bapak Haryanto. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang positif yang dapat kami ambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, memberi kebebasan kepada anak dalam belajar, artinya merdeka belajar, dengan cara menuntun yang berorientasi pada anak dengan memahami kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, menghamba pada anak, memandang anak dengan rasa hormat, penuh kasih sayang, dan tulus ikhlas. Dan yang ketiga, proses pelaksanaan pendidikan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan sebagai sumber esensial kebudayaan. Yang keempat, konsep trilogi pendidikan, Ing Ngarso Suntulodo, Ing Mandia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Dan yang terakhir, yang kelima, pembangunan budi pekerti dalam tripusat pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kaitan dengan konteks budaya Aceh, daerah Aceh Utara, kami ambil falsafah Medike, merupakan kegiatan dalam memperingati Hari Besar Maulid Nabi besar Muhammad SAW, di mana melalui kegiatan berzikir ini menunjukkan sikap tawakal terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan terciptanya rasa kebersamaan. Satu hal yang positif yang kami sepakati di sekolah atau di kelas yaitu menerapkan budi pekerti dalam melaksanakan merdeka belajar dengan berorientasi pada kebudayaan daerah atau kearifan lokal. Budaya lain yang ada di Aceh Utara yaitu budaya Cap Rumoh, yang berarti bersama-sama, satu tujuan, satu manfaat. Semangat Gecap Rumoh ini menunjukkan nilai kebersamaan yang diaplikasikan dalam kegiatan gotong royong. Falsafah dari mendagang adalah mandiri. Hal yang terwujud dari mendagang adalah pembentukan karakter mandiri bagi seorang anak. Mendagang melatih santri menjadi seorang yang terampil dan memimpin diri sendiri. Dan budaya yang ketiga yaitu Ale Tunjang. Ale Tunjang ini merupakan satu tarian yang ada di Aceh Utara yang dikreasikan untuk menghasilkan suatu suara musik yang merdu. Permainan Ale Tunjang harus bekerja sama menciptakan keseimbangan nada. Hal yang positif yang diambil dari Ale Tunjang ini adalah kebersamaan, kekompakan untuk mencapai satu tujuan. Satu hal positif yang disepakati di sekolah atau di kelas yaitu menerapkan budi pekerti dalam melaksanakan merdeka belajar dengan berorientasi pada kebudayaan daerah atau kearifan lokal. Contohnya seperti kegiatan membaca Yasin setiap pagi. Kemudian ada pembacaan sholawat ataupun Asmaul Husna di hari yang lain di pagi 30 menit pertama sebelum melaksanakan kegiatan belajar. Dan kegiatan seperti salam dan sapa dengan guru yang ada di kelas. Dengan berorientasi pada kebudayaan lokal, maka lahirlah profil pelajar Pancasila. Identifikasi sumber daya dan potensi profil pelajar Pancasila dalam mengembangkan kerangka merdeka belajar, yaitu yang kami pilih salah satunya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bentuk dari hal yang positif itu yang pertama terciptanya budaya salam peserta didik dalam lingkungan sekolah. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian adanya keyakinan bahwa segala tindakan selalu dilihat oleh Yang Maha Kuasa. Kemudian dalam upaya mendukung kerangka merdeka belajar yaitu adanya perpustakaan agama, guru yang berakhlak mulia menjadi contoh teladan bagi peserta didik, dan yang ketiga tersedianya waktu belajar bagi peserta didik dalam melaksanakan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler di sekolah.
Alur kerangka Merdeka Belajar, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Profil Pancasila yang kami pilih yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Subkompetensi yang dapat dilaksanakan. Yang pertama, peserta didik melaksanakan ibadah dalam kegiatan sehari-hari, melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, adanya pengajian setiap hari Jumat, kemudian adanya kegiatan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Subkompetensi yang kedua, peserta didik berperilaku baik yang mencerminkan akhlak mulia, baik pada lingkungan sekolah ataupun dalam bermasyarakat. Nah, yang pertama, dalam lingkungan keluarga ia akan menjadi anak yang soleh. Di dalam sekolah ia akan membantu bersama kawannya, dan di dalam masyarakat ia juga akan menjadi orang yang baik. Indikator ketercapaiannya yang pertama, melaksanakan kegiatan ibadah, sholat, dan mengaji dalam kehidupan sehari-hari, melakukan kegiatan berdoa sebelum dan sesudah belajar, menunjukkan perilaku sopan dan santun serta salam dalam kehidupan sehari-hari, memiliki sikap saling tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Elaborasi yang pertama, apa yang akan dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang dipilih? Yang pertamanya, membuat program sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak sekolah, orang tua, dan peserta didik. Kedua, menyusun laporan kegiatan dalam bentuk jurnal yang telah diberikan kepada peserta didik. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap program yang telah diberikan. Yang keempat, menyusun rencana dan melaksanakan tindak lanjut dari kegiatan. Dan yang kelima, memberi apresiasi kepada siswa yang telah mencapai indikator mendekati sempurna. Elaborasi yang kedua, mengapa memilih profil Pancasila yang dipilih? Karena merupakan pondasi dari semua aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Siapakah para pihak yang terlihat dan bagaimana peran mereka? Yang pertama, pembuat program, dia sebagai motivator. Kedua, kepala sekolah, dia menuntut jalannya program dan kegiatan. Yang ketiga, rekan sejawat, membantu dalam memantau terlaksananya kegiatan. Komite sekolah mengawasi aktivitas anak di lingkungan masyarakat. Orang tua mengawasi segala aktivitas anak dan memberi contoh teladan baik terhadap anak. Dan yang terakhir, peserta didik. Peserta didik ini saling mendukung di dalam pelaksanaan kegiatan sehingga ia menjadi motivator bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Berikut ada contoh rubrik yang kami gunakan dalam penerapan yang kontinu untuk pelaksanaan profil Pancasila yang kami pilih. Nah, di rubrik ini kita akan melihat perkembangan sikap siswa dengan nilai yang sudah kita tentukan. Demikian penjelasan dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.